Jadi kalau misalnya mengenang di tahun 2024 itu ya, salah satunya itu yang berkesan itu adalah ini gebrakan project dari Maira. Jadi Maira datang dengan konsepnya yang ya aku harus akuin konsepnya menarik gitu ya. Terus dengan membawa bahan kulit limbah kopi yang ternyata itu materialnya itu sangat susah dilipat-lipat, sangat susah ditekuk dan itu awalnya cukup menyulitkan perajin yang ada di Damia Custom untuk mengerjakan project-project ini dan to be honest ya teman-teman aku tuh sebenarnya bersama tim produksi udah mau nyerah sama project ini dan kadang tuh gini ya teman-teman kalau misalnya kita mendampingi tugas-tugas mahasiswa itu ada rasa tanggung jawab kan itu Iya. bagian dari penentuan masa depan mereka gitu loh. Jadi ketika kita memutuskan untuk menerima tanggung jawabnya gede loh. Jadi bukan cuman kita mikirin profit aja tapi juga tanggung jawab moral. Jadi project ini tuh kita benar-benar bersinergis, berkolaborasi karena apa? Karena Maira itu bukan tipe customer yang cuman nyuruh-nyuruh aja. Kebanyakan customer kan mereka kalau ada yang ngasih, kostum aku kayak gini, aku mau kayak gini, kamu mau minta harga berapa, aku kasih langsung jadi gitu kan, maunya langsung sulap gitu. Nah, kalau Maira lihat sendiri kan karena mungkin project ini tuh kayak bagian perjalanan hidup dari Maira gitu. Maira harus ngerti gimana sih cara produksinya karena suatu saat nanti juga pun Maira bakal bikin brand sendiri kan. Mungkin nanti Maira bakal punya tim sendiri nantinya. Jadi dari Kak Cika juga dari Damiasus ini Maira nggak cuma jadi customer, tapi Maira juga belajar juga dari bisnis Kak Cika ini. Gimana nantinya kalau kita punya bisnis pastinya ketemu customer yang macem-macem lah pokoknya, Macam-macam banget. apalagi fashion kan banyak banget modelnya, pasti bakal request ini itu request yang bener-bener nggak mungkin, request yang kayak gini tapi materialnya kayak gini gitu kan. Dari Kak Cika juga Mera belajar gimana nanti cara nge-handle timnya, gimana cara respon ke customernya, apalagi kalau misalnya ada kendala di tim sendiri kan kebanyakan kendala di customer. Kebetulan waktu itu kan kendalanya di pengrajin Pengrajin kan, iya juga. Mera juga belajar dari situ. Ini kalau keadaan kayak gini gimana nih caranya, nggak mungkin dong Mera sebagai customer langsung Mera tinggal. Jadi kan nantinya kalau misalnya Mera punya brand sendiri, jadi tahu gimana cara ngatasinnya. Menghandle Akhirnya customer. iya dengan cara ya kerjasama sama vendor, kerjasama sama vendor, gimana caranya kita cari solusi. Pokoknya ini harus terwujudkan. Dikasih alternatif solusi apapun itu, yang penting brand ini jadi Betul. gitu. Nah itu tuh. Jadi quote of the day Quote ya. of the Quote of the day. day adalah kita benar-benar jalan bareng, bersinergi, Iya, dan kalau ada masalah dicari solusinya iya. bareng-bareng. Nah itu yang terpenting Intinya ya. teamwork. Betul, teamwork. Jadi bersama customer pun pada akhirnya teamwork kita ya Iya, Maya. benar, harus banget sih. Jadi bukan karena Maira customer terus bisa bisa kayak tinggal nyuruh-nyuruh enggak gitu karena kadang-kadang tuh kan kita juga harus menyesuaikan apa sih Iya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh si perajin gitu kan dan benar. kita ada berada di tengah-tengah ini kita harus sama-sama win-win Iya, solusinya kayak gimana seperti itu ya Mai. iya. Jadi dengan konsep yang sekeren ini ya, nih teman-teman ya, ini tuh akhirnya dapat beberapa macam penghargaan ya Maya, Benar. seperti best branding di Iya, Fashionology. Terus kemudian aku lihat tuh beberapa kali ada liputan-liputan di surat kabar loh iya, May, yang di Jawa beberapa Pos tuh ya juga ada kan. benar. Dan itu diliput dan sepatunya Mayra tuh ada di halaman depan Iya, loh itu. benar. Itu aku Wow nggak banget. expect banget sih Kak awalnya. Aku benar-benar nggak expect itu aku dikabarin sama dosen-dosen aku kebetulan. Kalau yang pertama yang dari best branding sendiri itu iya aku nggak expect bakal dapat branding karena aku awalnya mikir kayak ya udah aku bikin project ini yang penting aku mau lulus. Kalau dilirik pun alhamdulillah banget dan ternyata dapat title best branding itu aku dikabarin sama kakak tingkat aku tuh sebelumnya nggak ada title best branding itu. Beneran pas di tahun aku doang dan kebetulan aku yang dapet. Itu aku big thanks banget sama dosen aku yang namanya Miss Kia. Beliau itu orangnya bener-bener tegas banget kalau ngasih masukan dan bener-bener hard to impress. Sampai aku berkali-kali mentoring sama beliau itu di luar jam kuliah biar si brandingnya ini makin oke. Makin oke ya. Dan ternyata masukan dari beliau tuh bermanfaat banget. Betul, betul. Mulai dari slogan, dari mood board, dari warna-warna packaging itu benar-benar diperhatiin sama beliau. Sampai akhirnya aku menang best branding Iya, itu iya. ya berkat beliau juga. Terus buat yang liputan Jawa Pos, kebetulan yang tahun lalu aku jadi panitia fashionologi, itu aku sempat nge-handle tamu-tamu dan jadi expert tiketing. Oh. Iya, makanya bisa ketemu sama tim Damia itu. Terus salah satu dosen aku namanya Miss Ita, itu kebetulan beliau jadi pengatur fashion show ini dan juga media partner. Nah, waktu itu aku beberapa hari sebelum fashion show aku dicat sama beliau ngabarin kalau uh, aku bisa dapat nominasi bakal diliput sama Jawa Pos ini. Tapi masih jadi nominasi. Terus aku suruh ajukan artikel kamu tentang brand kamu ini. Nanti kalau misal
bisa diliput bakal diwawancarain Mhm. gitu. Dan kebetulan alhamdulillah aku diliput sama Jawa Oke, Pos ini, mhm. dan beliau yang mewakilkan aku sampai artikel aku itu bisa dipublis sama Jawa Iya, Pos. dan itu di depan loh, Iya bener bayangin, banget, wow, aku kaget banget pas heeh. lihat kayak, wah itu punya aku gitu, Iya. kayak kaget banget dan senang banget sih Kak. Heeh, dan bener-bener sepatu itu terlihat loh, Mai. Iya, Di heeh. halaman depan dan itu kayak apa yang paling paling apa ya, paling kelihatan dan kemungkinan untuk dibaca orang tuh sangat tinggi Iya, gitu. heeh. Terus udah gitu kabarnya juga dimuat di media fashion Australia juga ya, Iya, Mai? itu berita shock terakhir Mhm aku, mhm. waktu itu pas ini kan, fashion show kan, di Mhm. bawah fashion show, sama dipajang juga di bawah, aku bikin booth di lantai bawah di Ciputra World Mhm. itu. Terus salah satu dosen aku, waktu itu dosen, namanya Miss Janet, Mhm. beliau mengajar, sustainable Mhm. fashion kebetulan. Terus beliau juga yang milih konsep ini buat jadi tugas akhir aku, jadi aku Mhm. big thanks banget sama beliau. Terus kebetulan juga beliau itu salah satu editor di majalah Australia Mhm. ini, Mhm. Garland Magazine. Nah, terus pas lihat booth aku, beliau bilang ini menarik, jadi kemungkinan bakal diajuin ke owner Mhm. magazine ini, namanya Garland Magazine. Mhm. Kalau misalnya beliau tertarik, bakal diliput di Mhm. majalah online mereka juga. Mhm. Dan waktu itu aku sempat di-invite ke acara gathering mereka, sempat datang ke Surabaya. Mhm. Dua owner mereka yang dari Australia itu di Ciputra World, mereka sempat gathering membahas kalau magazine mereka itu ternyata ngeliput tentang fashion ini dari berbagai dunia. Ah, Jadi oke. Indonesia banyak diliput sama mereka juga. Terus Mhm. dikenalkan lewat situ, lalu aku disuruh buat artikel Mhm. tentang fashion brand aku ini. Mhm. Kemudian diajukan dan alhamdulillah tertarik untuk Mhm. meliput magazine ini. Mhm. Jadi benar-benar apa ya, the hard work has been paid off ya, Iya, dengan heeh. kamu effortnya kayak Bener begitu, banget. dengan banyak dramanya segala Banyak macam itu drama. ya, tapi kayaknya paid off dengan Iya. ada apa, banyak-banyak achievement, banyak Iya, penghargaan dan dan juga menurut aku juga mhm. achievement ini bukan buat aku aja, Mhm. mungkin kayak aku lega ngeliat akhirnya setelah beberapa drama akhirnya Mhm. selesai, dan aku alhamdulillah banget dapat achievement Mhm. sebanyak itu yang aku nggak expect, aku nggak minta Mhm. gitu kan. Menurut aku achievement itu juga buat orang-orang yang udah bantu aku, Mhm. dosen-dosen aku, Damia Custom Iya iya. terutama, Mhm. kan kayak Kita juga bangga loh, heeh, Insya Allah. kayak bener-bener bangga banget udah bikin aku sejauh itu. Mhm. Kalau tanpa mereka yang telah bantu aku tuh gak mungkin aku bisa sejauh Mhm. ini. Jadi Mhm. mungkin achievement ini bukan cuma buat aku tapi Iya, juga buat mereka heeh. juga. Tapi buat aku bener-bener keren sih Maira ini, apa ya, selain persisten juga kayak kekeh banget gitu, udah tahu sepatu rumit tapi dia masih terus-terus Ya, gitu, dan akhirnya harus jadi gitu. gitu, dan akhirnya dapat banyak penghargaan. Tapi Mm-mm, sebenarnya kan penghargaan-penghargaan itu kan bonus dari kerja keras benar kita ya. Tapi banget. yang penting kan tujuan awalnya adalah bagaimana proyek-proyek ini jadi sesuai konsep awal ya, Mm-mm, dan bagaimana kita bisa terus bertahan dan mencari solusi ketika benar dalam banget. perjalanan proses kreatifnya ini banyak masalah dan memang kita udah melakukannya ya. Mm-mm. My jadi yes ya, so proud Ya, of you and so proud of alhamdulillah your dapat achievements. banyak spotlight gitu kan. Jadi Congratulations ya. pesannya tersampaikan. Iya iya iya, oke.